Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 821 sampai bab 830. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan orang tuaku karena memiliki kehidupan yang buruk. Tidak memiliki kehidupan yang menyenangkan ini. Jika orang tuaku masih hidup, aku yakin mereka akan sama baik-baiknya. Dan kamu tidak akan berhutang budi kepada mereka. Suaner, aku minta maaf padamu. Orang tuamu meninggal karena aku. Aku akan selalu berhutang padamu untuk itu. Aku tidak akan pernah bisa membayarmu kembali. Di dalam diriku, aku dulu menghabiskan Xiang Yun paling banyak karena aku membunuhnya. Tapi sekarang, aku berhutang paling banyak padamu. Orang tuamu tidak akan pernah bisa kembali. Maafkan aku. Jangan katakan itu. Suaner menangis. Omi memeluk Simran dan membiarkannya menangis terseduh-seduh. Itu adalah pemandangan ayah dan anak Liona bersatu kembali yang membuat Simran tiba-tiba merasa kesepian. Omi datang ke bekas rumah Simran dan menawarkan dupa ke tablet roh orang tua. Setelah membakar dupa, Simran masih tampak tertekan. Omi tiba-tiba menciumnya, berhenti dan membawanya ke sebuah ruangan. Setelah badai, Simran begitu berperan oleh Omi dan melupakan banyak hal yang tidak menyenangkan. Dan mereka kemudian keluar. Ayo pergi ke Sma White Cloud, kata Omi. Oke, Omi mengundangnya ke sekolah menengah Baiyun untuk bermain. Hanya untuk mengalihkan perhatian Simran. Pada saat ini, di kota Linjiang, di villa tertentu. Ayah, kenapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Sayangnya, Yuer, kamu tidak mengerti. Itu benar-benar tidak pernah memiliki ide yang baik untuk menebak apa yang terjadi di antara orang-orang. Ayah, apa maksudmu? Bicara tentang hal yang begitu mendalam. Oh, Rainer, bagaimana kuliahmu? Dalam sekejap, kamu pelajar tingkat 2. Ya, ini tahun kedua. Yuer Song juga terkesan dengan betapa cepatnya waktu berlalu. Apakah kamu berbicara tentang pacar di perguruan tinggi? Ayah, kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku ini? Oh, ayah, ini tidak seperti kamu tidak tahu. Tapi aku sangat cerdas. Tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Jadi dengan siapa aku akan berbicara? Yuer, senang menjadi bersih. Ayah, kenapa kamu menjadi aneh? Tidak, ya, tentu ada. Ayolah, apa yang lucu? Bagikan denganku. Ya. Sebenarnya aku mempertimbangkan Willow Morning Musume. Itu sebabnya aku merasakannya. Siapa Willow Morning Glory? Ini mantan teman sekelas SMA-mu, Ayah Liona. Oh, kalau dipikir-pikir, kenapa kamu sangat merindukannya? Yuer, kamu tidak tahu seperti apa yang ditampilkan hari ini. Seperti saat itu, Liu Chenming hanyalah seorang pengusaha kecil di kota Linjiang. Keuntungan tahunan perusahaannya hanya sedikit lebih dari 100 juta poin. Sementara aku, setidaknya pada awalnya, adalah anak pinggiran dari keluarga super. Meskipun hampir sama dengan melepaskan diri dari keluarga. Tapi setidaknya itu berkali-kali lebih baik daripada Liu Chenming. Lihat sekarang. Aku sama sekali tidak seperti rambut kaki seperti Liu Chenming. Sayangnya, aku bahkan tidak bisa menghela napas pada pria dan pria ini. Song Daitian menghela napas warisan. Ayah, kenapa kamu membicarakan hal ini dengan cara yang baik? Yuer ayah hanya meratap. Hidup. Kadang-kadang itu benar-benar tentang kesempatan Mungkin kamu hanya akan bertanya pada. Mengapa Willow Chenming tiba-tiba membuatku lebih buruk daripada rambut di kakinya? Ya, kenapa? Ini tidak seperti dia memiliki kekuatan. Latar belakang lebih buruk dari kamu. Kamu sekurang-kurangnya anak tepi dari keluarga super. Dan ibu saya adalah putri seorang bangsawan kecil. Jadi mengapa kamu bercampur lebih buruk dari dia? Song Yuer memiliki serangkaian pertanyaan yang tidak diperingatkan ayahnya sekarang. Tetapi dia tidak berharap banyak. Oh, karena seseorang. Siapa? Kamu juga mengenalnya. Siapa sih? Omi. Tang. Omi. Berbicara tentang Omi. Song Yuer tidak tahu kenapa. Tiba-tiba ada kesedihan samar di hatinya. Dan pada saat yang sama, sebuah wajah juga teringat di ingatannya. Sekarang, pasti sudah 2 tahun sejak dia melihatnya. Oh, Yuer. Saat itu di sekolah menengah. Liona adalah pacar Omi. Lihat sekarang.
Hanya karena Omi, Liu Chenming telah melompat menjadi menantu dari keluarga paling kuat di Provinsi Tianan. Sayangnya, saya mendengar bahwa Omi telah bergaul dengan sangat baik selama 2 tahun terakhir. Oh, Song Yuer dalam suasana hati yang sedikit rendah. Sudah 2 tahun. Dia bahkan tidak bisa mengingat penampilan spesifik Omi di dalam. Yang dia tahu hanyalah bahwa saat itu, Omi berada di SMA Baiyun. Sangat kuat, tidak peduli anak-anak jahat atau gila seperti apa, mereka tidak bisa bermain di dekatnya. Sekarang, 2 tahun telah berlalu. Semua orang telah berubah. Omi bahkan lebih bercampur sampai-sampai tidak terjangkau untuk pergi. Dan dia, juga dari sekolah menengah ke universitas. Universitasnya sedang belajar jurusan manajemen ekonomi. Sedang mempersiapkan masa depan setelah lulus. Untuk membantu ayahnya mengelola bisnis. Bukan dunia orang Kesedihan samar batin Song Yuer. Bukan hanya karena satu sama lain bukan lagi dunia orang. Tetapi juga karena kematian hubungan yang hijau dan sia-sia. Yuer, ayah tidak bahagia. Dan kakekmu juga tidak. Jadi, kakekmu dan aku melakukan sesuatu untukmu. Apa, Yuer? Apakah kamu ingat Liu Yue? Tentu saja aku ingat. Di sekolah menengah, peraturan konyolku dengan baik. Rainer, jangan pernah mengatakan hal-hal konyol seperti itu lagi. Apakah kamu mendengarku? Mengapa, Yuer? Liu Yue hari ini tidak seperti dulu. Dan ku dengar dia sudah melangkah ke alam bawaan. Apakah alam bawaan apa-apa? Artinya kakekmu sekarang adalah sampah di tangan Liu Yue. Bahkan Tuan Liu Yue, teman kakekmu, benar-benar lebih rendah dari Liu Yue. Tuan Liu Yue, telah mencapai bakat bawaan. Dan langkah selanjutnya adalah Liu Yue pergi ke seluruh pertemuan Yan Huang dan melamar bakat suatu hari. Tidak. Saya mendengar bahwa dia telah melamar. Yuer, kamu apakah tahu apa ini? Aku tidak tahu. Aku hanya tidak membayangkan kebodohan konyol itu sejak awal menjadi begitu kuat sekarang. Sayangnya, Yuer Song juga menghela nafas. Berhentilah mengucapkan kata konyol. Yuer, kakekmu hanyalah sekte dalam yang sukses besar. Mengandalkan statusnya sebagai putra keluarga besar saat itu untuk berteman dengan Tuan Liu Yue. Ketika Anda masih di sekolah menengah, kakek Anda berbicara dengan Tuan Liu Yue untuk menyelamatkan Anda dan mengirim Liu Yue untuk melindungi Anda. Aku ingat. Liu Yue selalu menyukaimu, kan? Aku tidak tahu Sepertinya begitu. Song Daitian bersemangat. Yuer, apakah kita dapat memasuki kembali markas keluarga Song Wang atau tidak tergantung pada apakah kita dapat mengambil pohon Liu Yue atau tidak. Liu Yue selalu sangat menyukaimu. Dan sekarang dia telah memenangkan gelar bakat beberapa waktu lalu. Jika kamu dan Liu Yue masih mungkin, maka kakekmu dan kami akan memiliki harapan baru untuk memasuki markas keluarga Yuer, kali ini, kamu harus mendengarkan kami dan berbicara dengan Liu Yue dengan benar. Oke. Aku, Yuer. Ini tentang masa depan kakekmu dan seluruh keluarga kita. Ini mencapai titik kritis. Sekarang jika kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk memasuki markas keluarga, maka dalam satu generasi, kita akan sama sekali tidak terkait dengan keluarga Song Wang. Kita akan menjadi keluarga biasa di dunia, tanpa koneksi ke keluarga Song Wang yang kuat. Hubungan sekarang. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Song Yuer berpikir begitu serius tentang kata-kata ayahnya untuk pertama kalinya. Dan sepertinya itu benar-benar pada saat yang kritis. Jika Liu Yue masih menyukaimu, maka, dengan gelar bakat Kekaisaran Liu Yue, cabang marginal kita ini pasti akan dapat digabungkan kembali ke dalam keluarga dan pindah ke kota markas keluarga. Untuk keinginan ini, kakekmu telah bekerja keras selama beberapa dekade. Sebelumnya, kakekmu menaruh nasibnya pada Tuan Liu Yue. Tapi sayangnya, Tuan Liu Yue tidak cukup berbakat. Sekarang, Liu Yue akhirnya memberi kakekmu harapan. Yuer, kamu tidak muda lagi. Sudah saatnya bagimu untuk mengerti. Song Yuer bertanya, Ayah, jadi, Liu Yue ada di kota Linjiang. Kakekmu telah pergi untuk mengundangnya. Dan malam ini Liu Yue akan berada di kota Linjiang dan akan makan di rumah kami. Jadi kamu dan Liu Yue akan mengejar ketinggalan. Oh, Yuer, kamu sama sekali tidak layak untuk Yuer sekarang. Satu-satunya hal yang layak kamu dapatkan hanyalah identitas keluarga kerajaan yang sia-sia. Itu saja. Namun, Anda tidak boleh meremehkan identitas Anda ini. Meskipun itu adalah nama yang sia-sia. Tetapi setidaknya itu adalah identitas seorang anak dari keluarga kerajaan. Jika Liu Yue bergabung dengan keluarga kami,
Itu sama dengan bergabung dengan keluarga kerajaan untuknya. Dengan bakatnya, dia pasti akan dihargai oleh keluarga dan itu akan menjadi hal yang hebat karenanya. Ditambah Liu Yue dulumu. Jadi masih sangat berharap. Hahaha. Lagu Daitian tertawa bahak. Sungguh kisah kerja keras dan saling menguntungkan. Tentu saja. Mungkin itu tidak ada syaratnya dengan Omi. Satu-satunya hal yang ada syaratnya dengan itu adalah bahwa Song Yuer pernah menjadi teman sekelas Omi juga. Dan sering bertengkar dengan satu sama lain di SMA Baiyun. Omi dan Simran bermain di sekolah menengah Baiyun. Dan segera malam sebelum mereka kembali ke rumah. Saat ini, di rumah Song Yuer, sejak ayahnya bertemu tentang kejadian di sore hari, dia sedang berbaring di tempat tidur. Satu orang membayangkan. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Song Yuer dulunya naif dan polos. Tetapi sekarang, semakin banyak. Dia merasakan krisis di rumah. Sepertinya, tidak mungkin dia bisa hidup begitu polos lagi. Jadi, Song Yuer siap menerima pengaturan ayah dan kakeknya dan mencoba bergaul dengan Liu Yue. Meskipun, orang yang berpikir Song Yuer saat ini bukanlah Liu Yue. Sebaliknya, itu adalah Omi. Untuk waktu yang lama, Song Yuer secara misterius meneteskan air mata dan berkata, mungkin, dia tidak akan pernah tahu bahwa saya benar-benar terus bermain-main di sana karena saya menyukainya sejak awal. Dan setiap kali dia memanggil saya seorang gadis kekanak-kanakan dan seorang gadis yang rusak otak, saya kesal di dalam. Tetapi jika saya tidak bertindak seperti gadis yang rusak otak, bagaimana akan berinteraksi dengannya dan membuat begitu banyak hal pada akhirnya? Saya akan menjadi cewek brain handicapat baik-baik saja. Kita tidak berada di halaman yang sama. Dan dia benar-benar berpikir, saya rusak otak. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari lantai bawah. Yuer, Liu Yue ada di sini. Turunlah dengan cepat. Song Yuer mencuci wajahnya. Kecantikan alaminya tidak perlu berdandan sama sekali. Merapikan pakaian dan rambutnya. Lalu berjalan keluar ruangan. Di rumah Liu Chenming, di sini. Mengucapkan, senang menyambut Omi dan Simran. Su Meiqian, Xiao Meng, Xianger dan yang lainnya pulang untuk tahun baru. Liu Chenming berkata sambil mengangkat gelas anggurnya. Sorak-sorai. Semua orang minum bersama. Semuanya. Liu Chenming menyuruh pengasuhnya menyiapkan meja besar makanan lezat. Jadi dia tidak akan mabuk malam ini. Setelah beberapa gelas anggur, Liu Chenming tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Omi, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Ada apa? Saya baru saja menerima berita bahwa bakat kekaisaran telah tiba di kota Linjiang. Dan keluarga Kai baru saja memberi saya berita bahwa keluarga Kai mengatakan kepada saya untuk mengawasi patriark keluarga Kai dan orang lain yang sedang dalam perjalanan ke sini, kata Liu Chenming. Bakat kekalahan, itu bukan hal kecil, yang hanya bisa diperoleh oleh mereka yang melangkah ke bawaan sebelum usia 24. Keluarga Kai dari prefektur Tianan. Saya ingat sejak zaman kuno, sepertinya tidak ada putra atau putri siapapun yang pernah bisa mendapatkan bakat kekaisaran. Ya. Jadi patriark keluarga Kai, seorang wakil patriark, sudah dalam perjalanan ke kota Linjiang. Omi tersenyum. Meskipun bakat kemenangannya bukanlah apa-apa di mata Omi, memang cukup besar untuk memiliki bakat kemenangan yang datang ke kota Linjiang kecil ini. Paman Liu, siapa nama bakat kerajaan itu? Omi bertanya. Liu Chenming berkata, panggil Liu Yue. Omi, kamu harus mengenalnya. Liona segera berkata, tidak mungkin. Liu Yue. Mungkinkah pengawalan konyol dari sekolah menengah Baiyun tua, Song Yuer? Simran berkata, Siang Yun, bagaimana memperkuat dia bodoh ah? Awalnya konyol ah. Pada saat itu di sekolah menengah Baiyun, dia mengikuti pantat Song Yuer setiap hari. Song Yuer membiarkan melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Dan sering membuat kepala abu-abu. Bahwa Song Yuer juga benar-benar sangat besar, masih sangat naif dan kekanak-kanakan. Omi juga memanggil Song Yuer seorang gadis yang merusak otak. Omi tersenyum kecil dan berkata, kemungkinan besar itu Liu Yue. Su Meiqian berkata, bagaimana kamu begitu yakin? Oh, setahun yang lalu, Suaner dan saya bertemu Liu Yue di kerajaan Glaze. Pada saat itu, Rana seni bela diri Liu Yue telah melangkah ke gerbang dalam yang terlambat. Setelah itu, Liu Yue dan saya dan yang lainnya di suku Savage kerajaan mengkilap. Memperoleh hati pohon besi. Saya memberi Liu Yue 2 dari mereka. Saya pikir dengan keduanya, Liu Yue pasti telah melangkah ke alam Hautian untuk pergi. Sekarang setahun telah berlalu. Akan normal bagi Liu Yue untuk melangkah ke bawaan jika dia benar-benar memiliki potensi untuk melakukannya.
Jadi Liu Yue ini harus menjadi Liu Yue yang lain. Liu Chenming berkata. Lalu apakah kita akan menemukan Liu Yue? Omi berkata. Ayo makan dulu. Meskipun munculnya bakat kekuasaan memang tidak sepele. Kamu juga harus memikirkan orang seperti apa aku. Haha. Juga. Bakat kekaisaran sudah sangat rendah sebelum kamu. Liu Chenming tersenyum. Merasakan ledakan kebanggaan bahwa bakat kekuasaan yang membuat bahkan kepala klan Kai bergegas buru untuk bertemu dengannya. Tetapi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Omi. Di rumah Song Daitian, Liu Yue. Lama tidak bertemu. Song Yuer memandang Liu Yue dan berkata, hampir 1,5 tahun tidak melihat. Liu Yue memang telah banyak berubah. Dari pengawal bodoh pada awalnya, dia sekarang telah menjadi bakat kekaisaran. Pria kuat di domain bawaan. Song Yuer juga merasa lega. Yuer, lama tidak bertemu. Liu Yue memandang Song Yuer dan berkata, dia tidak bisa melupakan betapa dia pernah menyukai Song Yuer di SMA Baiyun. Namun, pada saat itu, Song Yuer tidak menyukai sama sekali. Sekarang, dia kembali sebagai bakat setinggi itu. Itu sebenarnya karena nafas di dalam hatinya. Jika tidak, dia takut dia tidak akan melakukan perjalanan khusus ke kota Linjiang. Dia ingin melihat saat ini Song Yuer masih memiliki kekuatan untuk mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Liu Yue, duduklah. Jangan sopan Ini dulunya adalah rumahmu juga. Yuer juga orang yang paling kamu kenal. Kata Song Daitian yang sibuk menyapa. Omi selesai makan malam di rumah Liu Chenming. Lalu mengendarai Porsche ke rumah Song Daitian. Omi berharap Liu Yue berada di rumah Song Daitian. Liu Chenming juga ikut bersamanya. Karena status Liu Chenming tidak kecil sekarang. Dan dia harus mengunjungi bakat kerajaan tidak peduli apa. Alasan Omi pergi mencari Liu Yue bukanlah berkunjung. Omi dan Liu Yue juga dianggap sebagai teman. Ketika mereka bertemu di SMA Baiyun, tidak ada persahabatan dengan Liu Yue pada waktu itu. Kemudian setelah waktu itu di kerajaan Liuli, dianggap memiliki persahabatan yang lebih dalam. Segera, Omi mengendarai Porsche ke rumah Song Daitian. Liu Yue sedang makan dan minum dengan keluarga Song Daitian di ruang tamu. Pada saat itu, seorang pengasuh berlari masuk dan berkata, Tuan Dai, ada tamu di luar pintu. Siapa itu? Liu Yue ada di sini malam ini. Tidak ada yang terlihat, kata lagu Daitian. Song Yuer sibuk. Ayah, bagaimana jika klien itu sangat penting? Song Daitian dengan sengaja berkata dengan keras. Pelanggan apa yang bisa lebih penting daripada Liu Yue yang kembali? Katakan pada mereka untuk kembali di hari lain. Kita tidak punya waktu untuk menghibur hari ini. Ya, Omi menunggu di luar gerbang besi villa sebentar. Dan pengasuhnya keluar dan berkata, maaf, semuanya. Tuan Dai memiliki tamu penting malam ini. Jadi dia tidak tersedia untuk menerima Anda. Jadi saya akan membiarkan Anda kembali di hari lain. Yoho, tidak mungkin. Mencium pantat ini. Liu Yue sekarang menjadi tamu mewah. Omi tertawa dan berkata, kembali dan beritahu Song Daitian bahwa jika dia tidak membuka pintu, aku akan menendang pintu besinya ke bawah. Cepatlah. Pengasuhan kembali untuk melapor. Tuan Dai. Tamu di luar pintu berkata bahwa jika dia tidak membuka pintu, dia akan menendang pintu besi villa. Alis Song Daitian berkerut. Bagaimana mungkin ada tamu seperti itu di pintu? Liu Yue berkata. Jadi menarik-narik. Ayo pergi. Aku ingin melihat siapa yang begitu menarik sehingga dia berani menendang pintu besi ke bawah hidungku. Liu Yue berdiri dan berjalan keluar. Song Daitian dan yang lainnya bergerak untuk mengikuti. Liu Chenming berkata, Omi, kenapa kita tidak kembali? Su Meiqian berkata, terbang saja langsung. Itu hanya villa seluas 5.000 kaki persegi. Mengapa saya harus bekerja sangat keras? Tunggu saja. Itu akan segera keluar. Saat itu, suara Liu Yue datang dari dalam. Siapa yang berani menendang pintu besi yang rusak? Tendang untuk saya lihat. Percayalah saya akan menendang kepala Anda. Ini aku, teriak Omi. Lalu segera maju dan berdiri di dekat pintu besi. Ah, Tang. Omi ketika Liu Yue melihat Omi. Seluruh tubuhnya konyol. Song Daitian dan yang lainnya juga ketakutan konyol ketika mereka melihat Omi. Tidak heran dia berani begitu banyak untuk menendang pintu besi. Ini adalah Wan David Reddas yang terkenal. Penjahat nomor 1 SMA Baiyun. Omi berkata. Liu Yue, setelah sekian lama, amarahmu telah tumbuh. Akan menendang kepalaku. Liu Yue malu dan berkata, Omi, jangan mengolok-olokku. Aku tidak tahu itu kamu. Jika aku tahu itu kamu,
Sampai mati aku tidak akan berani mengatakan hal-hal seperti itu Aku akan membuka pintumu sekarang. Liu Yue berencana membuka pintu dan dengan penuh hormat mengundang Omi dan yang lainnya ke dalam rumah. Meskipun Liu Yue baru saja merasa sangat shock di depan keluarga Song Daitian. Tetapi sekarang Omi ada di sini. Citranya yang menjulang tinggi tiba-tiba turun. Liu Yue tidak berani menandingi Omi Omi berjalan ke ruang tamu dan tersenyum. Liu Yue, lumayan. Sudah setahun. Tapi kamu sudah melangkah ke domain bawaan. Liu Yue tersenyum. Omi, terima kasih kepada Anda karena telah membesarkan saya. Jika bukan karena Anda memberi saya kesempatan beberapa tahun lalu di kerajaan Glaze, bagaimana saya bisa menerobos ke bawaan begitu cepat Dua hal yang Anda berikan kepada saya tahun lalu. Hehe, membuat saya menerobos ke alam Hautian. Itu ternyata saya menerobos ke bawaan tahun ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Tang karena telah mengangkat saya. Baiklah. Begitu banyak omong kosong. Kali ini saya mendengar bahwa Anda telah datang ke kota Linjiang. Saya juga kebetulan kembali ke tahun baru. Jadi saya datang untuk menyusul Anda. Terima kasih, terima kasih. Saya tidak berharap Saudara Tang mengingat seorang pria kecil seperti saya. Saya sangat tersentuh. Omi melihat bahwa Liu Yue sangat rendah hati dan tersenyum. Jika kamu, bakat pemerintahan, adalah orang kecil, lalu bagaimana kamu membiarkan orang lain masih bercampur? Liu Yue tertawa. Di depanmu, jika aku berani menyebut diriku pria besar, kamu membiarkan wajahku pergi seperti itu. Hahaha. Kamu adalah orang yang telah belajar berbicara lebih baik daripada ketika kamu menjadi pengawal. Jangan berdiri, duduk dan berbicara. Yang bagus. Liu Yue secara pribadi menuangkan teh untuk Omi, yang tersanjung bahwa Omi datang untuk bermain dengannya. Keluarga Song Daitian terkejut melihat Liu Yue memperlakukan Omi dengan sangat sopan di samping. Di mata mereka, Liu Yue, bakat kekaisaran sudah membuat mereka tidak terjangkau. Tetapi ketika Omi datang, Liu Yue terlalu malu untuk mengambil bakat kerajaan dan secara aktif mengatakan bahwa dia adalah orang kecil. Omi membuat Liu Yue sendiri merasa seolah-olah dia tidak terjangkau. Kontras seperti itu, keluarga Song Daitian tiba-tiba merasa bahwa mereka benar-benar baik loh Mereka saja menerima Liu Yue dengan hangat. Dan sekarang, Liu Yue dengan hangat menerima Omi. Satu tingkat lebih tinggi dari yang baru. Omi mendongak untuk melihat Song Yuer berdiri tidak jauh. 2 tahun tanpa melihat Song Yuer. Perasaannya masih sangat berubah. Setidaknya terlihat jauh lebih dewasa. Berpakaian berbeda. Dibandingkan dengan sekolah menengah jelas lebih feminin. Song Yuer, kenapa kamu hanya melihat dan tidak berbicara? Tidakkah kamu bahkan mengenaliku? Omi tersenyum pada Song Yuer. Gadis yang otaknya rusak. Kenapa dia menjadi kurang hidup dan lebih terkendala sekarang? Tapi dia dulu benar-benar berani menghadapi Omi. Dan di dalam hati Song Daitian, dia sekarang berpikir, ketika dia datang ke perusahaan saya untuk mewawancarai seorang pengawal, saya benar-benar menyesal tidak mempekerjakannya, sayangnya. Namun, Song Yuer tahu bahwa saat ini, semua orang sama sekali tidak setingkat, dan tidak berani menyapa Omi, apalagi tindakan kasar di depannya. Hai, Song Yuer. Simran menyapa Song Yuer hai. Mengulurkan tangan. Hei, Suaner. Omi tidak terlalu memperhatikan Song Yuer dan segera mengalihkan perhatian ke Liu Yue. Seolah-olah kecantikan Song Yuer tidak menarik. Tidak semenarik Liu Yue. Liu Yue, katakan padaku, di mana kamu nongkrong tahun ini? Omi dan Liu Yue tiba-tiba. Setelah tiba sebentar, Simran berkata, Omi, kalian menjulurkan. Aku akan tiba-tiba dengan Song Yuer. Bagus. Simran dan Su Meiqian mengikuti Song Yuer ke atas. Wanita bertapak dengan wanita. Omi bersalaman dengan Liu Yue. Sementara Liu Chenming dan Song Daitian dan yang lainnya sedang berbicara di restoran. Katakan, Liu Yue, apakah kamu tiba-tiba datang ke kota Linjiang kali ini untuk para wanita? Oh, aku tidak tahu. Liu Yue berkata sambil menghela nafas. Apakah kamu tidak terlalu menyukai Song Yuer? Ya, aku dulu di sekolah menengah. Aku akan melakukan apa saja untuknya. Dia memintaku untuk menjadi penjahat. Jadi aku melakukannya. Setelah itu jika tuanku tidak membunuh, aku khawatir aku akan terus tinggal di sisinya. Omi menepuk bahu Liu Yue dan berkata, sekarang kamu bisa mewujudkan impianmu. Dengan statusmu sebagai bakat kerajaan, tidak ada wanita yang bisa dengan mudah menolakmu. Sayangnya, ya, Liu Yue hanya tertawa getir dan tidak mengambil posisi apapun. Seolah-olah dia agak terkoyak di dalam. Omi bisa menebak bahwa mungkin
Liu Yue peduli dengan identitas Song Yuer sebagai orang biasa. Lagi pula, dia adalah pria kuat bawaan dan akan melangkah lebih jauh di masa depan. Omi juga tercabik-cabik karena ini. Jadi pada awalnya, Omi tidak menyukai Leona dan Simran dan tidak mempertimbangkan perasaan seperti apa yang akan terjadi pada mereka sama sekali. Tetapi pada akhirnya, bergaul dengan mereka setiap hari, Omi mengetahui perasaan mereka dan terus meyakinkan dirinya sendiri. Dan memeluk, tentu saja, Omi pasti akan mencintai mereka dengan sepenuh hati setelah berkendara. Untungnya, Leona dan Simran menemukan bahwa mereka masih memiliki bakat. Dan kemudian dengan bantuan Omi, mereka sekarang juga kuat di alam Hautian. Liu Yue mungkin dalam suasana hati yang robek sama sekarang. Tergantung pada bagaimana dia memilih. Dan Omi tidak ingin berbicara dengannya terlalu lama tentang perasaan pribadinya. Alasan Omi datang menghampiri kali ini adalah karena sesuatu yang istimewa. Yaitu, Omi telah memperoleh begitu banyak hati pohon besi. Dia pasti harus membuat beberapa kekuatan sendiri dan menemukan beberapa teman yang dapat diandalkan. Liu Yue merasa cukup baik. Teman yang dapat dipercaya. Liu Yue, aku datang untuk menemukanmu. Bukan hanya untuk mengejar ketinggalan di masa lalu. Itu sesuatu yang penting. Kata Omi. Ada apa? Tolong katakan. Selama saya bisa membantu. Pergi ke neraka dan kembali. Dan bahkan membantu Anda membalas dendam pada keluarga Huo. Tidak masalah apakah saya sendirian atau tidak. Baiklah. Balas dendam pada keluarga Huo bukanlah sesuatu yang akan diminta untuk kamu bantu. Ayo pergi ke atap dan bicara. Bagus, ruang tamu penuh sesak. Omi tidak ingin memberi tahu orang lain tentang masalah Tai Suxin. Datang ke atap. Omi berkata, Liu Yue, apakah kamu tahu di mana aku berada tahun ini? Aku tidak tahu. Akademi Samudra Bintang. Apa? Star Ocean Academy. Rumor mengatakan bahwa ini adalah akademi yang melatih orang-orang yang kuat di alam bawaan. Bukan bohong. Saya sebenarnya merencanakan ini. Saya juga ingin pergi ke Star Ocean Academy. Liu Yue berkata dengan penuh semangat. Omi tersenyum. Star Ocean Academy tidak memikirkan yang Anda pikirkan. Setiap tahun. Untuk kekalahan. Hanya ada 10 tempat. Selain itu, saya tidak akan mengizinkan Anda untuk pergi. Mengapa? Saya baru saja kembali dari Star Ocean Academy. Star Ocean Academy tidak lebih dari tingkat kematian yang tinggi untuk menginspirasi yang kuat bawaan untuk menerobos. Itu tidak banyak keajaiban. Jika Anda tidak memiliki cukup bakat, pergi ke sana tidak lebih dari meningkatkan tingkat kematian. Faktanya, Liu Yue, aku mencarimu karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Silakan. Jangan menyerah. Oh, Liu Yue, apakah kamu bersedia bergaul denganku? Saudara Tang, apakah kamu bercanda? Aku akan bangun tertawa dalam mimpiku jika aku bisa bergaul denganmu. Ketika aku berada di negara berkaca-kaca, aku ingin bisa bergaul denganmu dengan baik-baik saja. Kamu adalah orang yang sangat beruntung. Liu Yue, bergaullah denganku. Aku memperlakukanmu sebagai saudara. Kedua belah pihak selalu dapat dihubungi. Tidak pernah meninggalkan siapapun. Bisakah kamu melakukan itu? Liu Yue berkata dengan penuh semangat. Saudara Tang, saya mohon. Jangan menguji saya. Itu perlu. Kau tahu, tuanku dan pamanku. Mereka hanya saudara dalam hidup dan mati. Aku sudah merindukan seseorang seperti itu sejak aku masih kecil. Aku percaya padamu. Tolong percaya padaku juga. Selama kamu tidak membenciku. Hahaha. Liu Yue, jika aku tidak mempercayaimu, untuk apa aku datang padamu? Yai, Tang. Aku milikmu mulai sekarang. Jangan terlalu menjijikkan. Aku tidak suka pria. Hahaha. Liu Yue sangat bersemangat. Omi benar-benar mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Apakah ini mimpi? Liu Yue. Ini 30 hati pohon besi. Kamu menggunakannya dulu. Apa? Hati pohon besi. Tubuh Liu Yue bergetar. Benar. Jangan tanya bagaimana itu terjadi. Ingat. Jangan ungkapkan atau kamu akan dibunuh. Aku mengerti. Tentu saja Liu Yue tahu. Jika begitu banyak hati pohon besi yang harus diketahui, tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat yang akan datang untuk membawa mereka. Baiklah. Ayo turun dan minum teh. Omi dan Liu Yue kembali ke aula. Dan ketika mereka melompat dari atap, mereka melihat Simran, Su Meiqian, dan Song Yuer keseluruhan di sebuah ruangan melalui jendela salah satu kamar di lantai 3. Senior Tang, tolong minum tehnya. Song Daitian berkata dengan hormat kepada Omi.
Terima kasih. Omi menganggukkan kepalanya dan tidak banyak bicara kepada Song Daitian. Lagi pula, tidak ada persahabatan sejak awal. Dan di dalam hati Song Daitian, dia sekarang berpikir, ketika dia datang ke perusahaan saya untuk mewawancarai seorang pengawal, saya benar-benar menyesal tidak mempekerjakannya. Sayangnya, di sekitar 1 jam kemudian, seorang pengasuh masuk dan berkata, Tuan Dai, ada tamu lain di luar. Siapa? Katakan saja dia tidak melihat tamu dan bertanya untuk kembali di hari lain. Song Daitian bahkan tidak ingin membujuk dan berkata, sekarang Omi dan Liu Yue sama-sama ada di sini. Dia tidak percaya ada tamu yang lebih terhormat daripada Omi. Pengasuh itu berkata, Tuan Dai, mereka mengatakan bahwa mereka adalah kepala keluarga Kai di Provinsi Tiannan. Apa? Keluarga Kai? Undang mereka masuk. Semenit kemudian, kepala keluarga Kai di prefektur Tiannan membawa beberapa wakil kepala dan memasuki ruang tamu. Mereka awalnya datang untuk memberi penghormatan kepada Liu Yue. Tetapi mereka tidak berharap untuk melihat Omi. Jadi mereka harus datang untuk menyambut Omi terlebih dahulu. Lagi pula, Omi benar-benar melampaui keberadaan Liu Yue. Dan menyapa Liu Yue setelah menyapa Omi. Liu Yue sama sekali tidak punya apa-apa untuk berbicara dengan klan Kai. Jadi Omi berkata, Kai Clan Chief, kami sudah menyapa. Jadi kalian harus kembali dulu. Bagus. Kalau begitu kita akan kembali dulu. Saudara Liu Yue. Ketika kamu tiba di Tiannanfu beberapa hari yang lalu, kamu harus datang dan duduk di rumah. Oke. Terima kasih beberapa pemimpin klan. Sama-sama. Kalau begitu kalian berandai-andai. Kita akan kembali dulu. Itu benar-benar cukup luar biasa untuk secara khusus menggerakkan dari Tiannanfu untuk menyapa. Itu juga menunjukkan bahwa status bakat kekaisaran sangat bergengsi sehingga ketika mereka tiba di wilayah Tiannanfu, jika mereka tidak datang untuk menyapa, mereka takut menyinggung Liu Yue. Jadi tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka masih harus mengemudi. Pada saat ini, Su Meiqian dan Simran turun dari lantai atas. Su Meiqian berkata, Omi, sudah hampir waktunya. Ayo kembali. Bagus. Omi berdiri dan berkata, ini sudah cukup untuk hari ini. Ayo pulang. Ketika kami ingin keluar, Liu Yue sibuk berkata, Saudara Tang, aku akan pergi bersamamu juga. Aku tidak setuju. Keluarga Song Daitian tercengang. Liu Yue ingin pergi bersama Omi. Ada begitu banyak hal penting yang bahkan belum dibahas. Liu Yue, kamu harus ikut denganku. Saudara Tang, aku bergaul denganmu sekarang. Aku kakakmu. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Omi diangkat. Oke, tunggu. Kakek Song Yuer tiba-tiba berteriak. Semua orang memandang kakek Song Yuer. Omi bertanya. Paman Song, apakah ada yang lain? Itu. Aku punya hal lain untuk dikatakan kepada Liu Yue. Memungkinkan kita duduk sebentar lagi. Semua orang duduk. Kakek Song Yuer berkata kepada Liu Yue. Liu Yue kakekmu dan aku itu teman seumur hidup. Kakek Song, aku tahu itu. Liu Yue aku akan memotongnya juga. Kamu dulu sangat menyukai Yuer, kan? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Liu Yue, apakah kamu masih menyukai Reini sekarang? Kakek Song, mantaplah, keren dengan apa yang ingin kamu katakan. Oke, Liu Yue, tahukah Anda bahwa keluarga kami sebenarnya adalah anak-anak dari keluarga Yan Huang. Keluarga Song Wang, kami adalah anak-anak dari keluarga kerajaan Sangat memalukan bahwa saya tidak memiliki bakat apapun. Jadi saya telah direduksi menjadi anak marginal. Dan yang lebih memuat lagi, putra saya memiliki bakat yang lebih sedikit dari saya dan hampir tidak dapat melakukan seni bela diri. Jadi itu bahkan lebih marginal. Namun, itu bukan yang terburuk. Yang paling penting adalah bahwa oleh generasi ketiga, semua cucu saya masih tidak memiliki bakat. Sayangnya, meskipun kami memegang identitas anak-anak keluarga kerajaan, tetapi, itu hanya sia-sia. Dan kami bahkan tidak berani dikenal karena takut ditertawakan. Keluarga kami hampir sepenuhnya terpisah dari keluarga Song Qing. Dan kemudian ketika kami menunggu generasi berikutnya, kami benar-benar akan benar-benar terpisah. Dan sejak saat itu, kami akan menjadi keluarga biasa di dunia dengan nama keluarga Song. Tetapi kami tidak mau. Kami masih ingin kembali ke markas dan menjadi bagian dari keluarga besar. Juga tidak begitu bahagia seperti yang dipikirkan. Begitu banyak anak dalam keluarga. Persaingan itu juga sangat sengit. Sang Guan Yu dan ayahnya awalnya memiliki nasib yang sama. Tetapi,
Samira tiba-tiba melawan gandum dan memasuki inti keluarga dalam waktu singkat. Jika Sang Guan Yu dan orang tua dan yang lainnya telah menjadi inti dari keluarga, perbedaannya terlalu besar. Kakek Song Yuer melanjutkan. Liu Yue, sekarang kamu sangat luar biasa. Kamu adalah bakat kerajaan yang tinggi. Tapi, aku tahu bahwa kamu sekarang sendirian dan sendirian. Tuanmu dan yang lainnya telah dibunuh oleh pengkhianat. Jika Anda bersedia tinggal bersama Yuer, menikah dengannya, dan menikah dengan keluarga kami, maka Anda dapat dianggap sebagai keluarga kerajaan. Jika Anda bersedia menikah dengan Rainer dan dengan keluarga kami, maka Anda akan dianggap sebagai anak dari keluarga kerajaan. Dan keluarga kami akan dapat dengan lancar kembali ke markas keluarga. Dan dengan status Anda sebagai penerus, kembalinya Anda ke keluarga pasti akan dihargai. Dan perkembangan masa depan Anda juga bisa lebih luas dari keluarga Liu Yue. Karena kamu menyukai Yuer, kalian harus tetap bersama. Oke. Aku, Liu Yue tampak seperti sedang berjuang. Song Daitian sibuk memikirkan Song Yuer dengan matanya. Song Yuer menggigit giginya. Demi keluarga ini, dia tidak peduli lagi dan berkata kepada Liu Yue. Liu Yue, bukankah kamu sangat menyukaiku? Mari kita tetap bersama. Bukan. Aku, Liu Yue terus berjuang dengan keputusan itu. Tidak tahu bagaimana memutuskan. Dia tidak bisa tidak melihat Omi. Omi tersenyum. Liu Yue, mengapa tidak? Namun juga, itu adalah keluarga kerajaan Jika Anda menjadi bagian dari keluarga kerajaan, itu akan baik untuk perkembangan masa depan Anda. Song Daitian sibuk berkata, ya, selama Anda bergabung dengan keluarga kami, Anda juga akan menjadi anak dari keluarga Song Wang. Jika Anda benar-benar tidak menyukai fakta bahwa Yuer tidak dapat melakukan seni bela diri dan merupakan orang biasa, semua ini mudah untuk didiskusikan. Skenario terburuknya adalah Anda akan dapat melakukannya nanti. Diam-diam menemukan kekasih yang tahu seni bela diri. Ini semua bisa dinegosiasikan. Tanyakan pada Yuer apakah kamu tidak mempercayai saya. Bagian dalam Song Yuer sakit. Semuanya telah membungkuk sedemikian rupa sehingga dia diminta untuk secara pribadi mengakui bahwa itu mungkin untuk menemukan kekasih di masa depan. Kata-kata seperti itu. Yuer, katakan sesuatu. Kakek Song Yuer mendesak. Song Yuer tersenyum menentang keinginannya. Ya, tidak masalah. Selama kamu memiliki bagian dari diriku di dalam dirimu, tidak masalah berapa banyak kekasih yang diam-diam kamu temukan. Liu Yue, tinggal dan biarkan aku menikahimu. Song Yuer berkata. Air mata di matanya sendiri. Tidak pernah berpikir bahwa dia, yang begitu pilih-pilih tentang perasaannya, suatu hari akan mengatakan sesuatu yang sangat menyedihkan dan sangat rendah. Ini sama sekali bukan kata-katanya yang tulus, tetapi dia tidak berdaya, dan hanya bisa mengorbankan dirinya demi keluarga ini. Liu Yue terjerat tak terbandingkan dengan raungan. Kakek Song Yuer berkata, Liu Yue, janji, oke, Anda akan membantu kami, demi kakekmu. Wah. Adegan itu sunyi. Omi dan yang lainnya tidak berbicara. Semua orang melihat Liu Yue. Menunggu keputusan akhir Liu Yue. Beberapa menit kemudian, Liu Yue telah membuat keputusan. Orang-orang dari keluarga Song memandang Liu Yue dengan gugup. Liu Yue berkata, maaf, saya tidak ingin memaafkan diri saya sendiri. Meskipun menjadi bagian dari keluarga kerajaan memang banyak membantu. Tetapi saya, Liu Yue, tidak ingin memaafkan diri saya sendiri. Saya minta maaf. Setelah mengatakan itu, Liu Yue membungkuk kepada ayah Song Daitian dan Song Daitian. Song Daitian dan seluruh tubuh lainnya tinggal di sana. Liu Yue berbalik dan berjalan menuju pintu. Apakah kamu tidak terlalu menyukai Yuer? Mengapa kamu mengatakan mengecewakan dirimu sendiri? Pada saat ini, kakek Song Yuer tiba-tiba berkata. Liu Yue berdiri tanpa menoleh ke belakang dan berkata, sekali waktu, aku menyukainya. Tapi itu dulu. Kamu tidak menyukai sekarang karena dia tidak bisa melakukan seni bela diri. Tapi bukan aku mengatakan bahwa jika kamu bertemu dengan seorang gadis yang tahu seni bela diri di masa depan, kamu dapat meminta untuk menjadi kekasihmu Bahkan jika kamu membiarkan Yuer menjadi kekasihmu, itu masih bisa dinegosiasikan Kakek Song Yuer memohon, berusaha untuk tinggal lagi. Liu Yue dengan kejam menggigit giginya dan berkata, maaf, meski begitu, aku tidak menyukainya. Kami sudah memohon seperti ini, dan kamu masih tidak menyukainya. Apakah kamu berpikir bahwa Yuer benar-benar tidak layak untukmu? Liu Yue ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia menggigit dan berkata, mungkin begitu. Maafkan aku.
Paman Song, Kakek Song, dan Yuer, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, Liu Yue keluar dari villa. Omi dan yang lainnya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Berjalan keluar dari villa. Hal semacam ini, Omi tidak bisa membantu bahkan jika dia mau. Kecuali, Omi bergabung dengan keluarga mereka. Setelah Omi dan yang lainnya pergi, di ruang tamu villa, Song Daitian dan ayahnya, mereka berdua berdiri tercengang. Song Yuer, namun, diam-diam kembali ke dalam ruangan. Tetapi alih-alih menangis, Song Yuer terus mencibir. Dan, kebencian yang kuat muncul di dalam Song Yuer. Ya, benci. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Tidak dapat membiarkan keluarganya kembali ke keluarga. Dia juga membenci dirinya sendiri karena sangat tidak berguna. Tentu saja, dia juga Liu Yue yang kejam. Kakeknya, ayahnya telah memohon sampai saat ini. Dia sendiri sangat rendah. Hampir tidak merendahkannya. Tetapi Liu Yue masih tidak menginginkannya. Ini sangat melukai harga diri Song Yuer. Song Yuer meskipun dia dulu naif, mati otak dan kekanak-kanakan. Tetapi, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, harga dirinya sangat kuat. Song Yuer duduk di kamar, terus-menerus mencibir. Sementara berkumpulnya menetap angsur menjadi dingin dan menakutkan. Dan akhirnya tertawa terbahak-bahak penuh kebencian. Berkata, Liu Yue, tunggu aku. Suatu hari, aku akan berpura-pura membuka mata anjingmu dan melihat lagi. Tangan Song Yuer mengeluarkan darah dari kukunya sendiri yang menggaruk tangannya. Liu Yue duduk di porse Omi. Tidak mengatakan kata pun di jalan. Dia juga tidak ingin menyakiti keluarga Song. Lagi pula, dia pernah sangat menyukai Song Yuer. Tetapi dia tidak ingin membantu dirinya sendiri bahkan lebih dengan memasuki Song keluarga dan mencintai seorang wanita yang tidak tahu seni bela diri dan hanya seorang wanita biasa. Omi menepuk bahu Liu Yue dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Song Yuer hanyalah orang biasa. Dalam 10 tahun, dia akan terlihat lebih tua darimu. Dalam 20 tahun, dia akan terlihat seperti ibumu. Dan dalam 30 tahun, dia akan menjadi orang tua. Sementara kamu masih muda. Jadi benar untuk tidak ingin memanjakan diri sendiri. Jangan terlalu memberi masukan. Yah, terima kasih telah memahamiku. Oh, pemahaman macam apa itu? Aku juga laki-laki. Hah, pada saat itu, Lisette bersenandung. Apa yang bersenandung kamu? Omi, ketika kamu tidak menyukaiku dan Xiang Yun di SMA Baiyun, aku khawatir kamu tidak ingin menginginkan dirimu sendiri. Omi tidak sophomoric, menganggukkan kepalanya. Memang ada alasan ini. Tetapi tidak hanya alasan ini. Pada saat itu, saya hanya memiliki kakak perempuan saya di hati saya. Tidak ada yang bisa memuat lagi. Anda harus mengerti. Pada saat itu, kalian dan kakak perempuan saya kontras. Benar-benar terlalu buruk. Dalam waktu singkat yang begitu mudah untuk menyukai kalian dengan baik. Tentu saja, meskipun sekarang kalian masih terlalu jauh dari kakak perempuanku. Tapi aku sudah jatuh cinta pada kalian. Hehehe. Simran mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ketidakpuasan. Untungnya aku masih memiliki beberapa bakat dalam suara. Jika tidak aku akan seperti Song Yuer. Aku tidak akan disukai bahkan jika aku membungkuk kepada orang lain sebagai kekasih. Baiklah. Ini sudah menjadi laki-lakimu sekarang. Apa maksudnya sangat peduli dengan masa lalu? Hahaha. Untuk saat ini, Liu Yue tinggal di rumah Liu Chenming. Dan Liu Yue mengatakan bahwa dia akan mengikuti Omi setiap hari mulai sekarang. Jadi, 1 hari berlalu. Malam tahun baru akhirnya tiba. Keluarga Omi dan Liu Chenming, serta Liu Yue dan yang lainnya, semuanya memiliki malam tahun baru yang bahagia bersama. Di mana Liu Yue menelepon keluarga Song untuk membayar panggilan tahun baru. Tetapi sayangnya, keluarga Song tidak menjawab. Namun, pada malam tahun baru, keluarga Song cemas karena, setelah mengunci dirinya selama sehari, Song Yuer tiba-tiba tidak tahu kemana dia pergi. Dan keluarga Song takut dia tidak bisa mengambil stimulus dan pergi bunuh diri. Jadi mereka dengan cemas mencari mana-mana. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Omi. Dan mereka masih berkumpul untuk merayakan tahun baru. Pada hari pertama tahun baru, pagi-pagi sekali, Omi membuat keputusan. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kami baru saja pergi setelah malam tahun baru, kata Liona enggan. Oh, jika kita tidak pergi setelah tahun baru, kapan kita harus menunggu? Jangan lupa, aku masih menteri pembantu Pangeran Yan Qiang.
Aku seharusnya semua pergi kepadanya dulu ketika aku kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Sekarang aku kembali ke tahun baru dulu. Itu awalnya tidak dapat diizinkan. Baiklah. Kalau begitu, haruskah kita pergi ke kota Wangjing hari ini? Hari pertama tahun baru Imlek. Apakah akan terlalu dini? Su Mei kian sibuk. Jika kamu pergi ke kota Wangjing dari sini dan menyisihkan sedikit jalan, kamu bisa pergi ke keluargaku. Atau kamu bisa pergi ke keluargaku dulu. Dan aku akan kembali ke rumah. Omi, bagaimana memperkuatnya? Ini, Omi, kamu bahkan belum bertemu orang tuaku. Tidak masuk akal untuk tidak pergi memberi hormat. Oh, Su Mei kian hehe. Omi mengerti pikiran Su Mei kian. Ayah Liona sudah datang ke sini untuk menemaninya malam tahun baru. Dan orang tuanya, bukankah mereka bahkan pergi untuk memberi penghormatan? Juga mereka semua adalah wanitanya. Tidak bisa melakukannya dengan tidak adil. Baiklah. Kalau begitu pergilah ke rumah Mei Qian dulu dan bayar malam tahun baru kepada mertua di sana. Su Mei Qian menatap berkaca-kaca. Malu, siapa ayah mertua dan ibu mertuamu ah? Liona mengangguk. Memang dia harus melakukan perjalanan ke rumah Su Mei Qian untuk memberi orang ucapan selamat tahun baru. Omi berkata, ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihat adikmu. Oh, kata Mu Suyan. Itu tepat. Kamu bisa bertemu dengannya ketika kamu pergi ke keluargaku. Dia juga sangat kuat sekarang. Ku dengar, dia dikejar dengan gila-gilaan oleh Wang Xing. Omi tersenyum. Wang Xing juga ada di keluargamu. Keluarga saya sangat dekat dengan keluarga Uranus. Bocah ini. Dia dulu mengejarmu. Tapi sekarang dia melihatmu menjadi wanitaku. Dia berubah untuk mengejar adikmu. Betapa tidak tahu malunya. Hahaha. Ini urusan orang lain. Itu bukan urusanmu. Tepat sekali, kata Liona. Kedua wanita itu segera menarik napas dari lubang hidung yang sama. Setelah sarapan, Omi dan Simran, Liona, Su Mei Qian, Xiao Meng, dan Liu Yue. Mereka berlima tiba di bandara dan naik ke Fupingfu. Tempat keluarga Su Mei Qian berada di Fupingfu. Mei Qian, apakah keluargamu bertanggung jawab atas seluruh Fuping Mansion? Tidak. Keluarga kami tidak mengancam keluarga Kai di Provinsi Tianan ah. Seluruh provinsi Fuping dikelola oleh keluarga saya, keluarga Wang Xing, dan 2 keluarga lainnya. 4 keluarga, masing-masing mengelola seperempatnya. Tidak mungkin. Itu tidak terlalu jauh dari keluarga Kai. Tentu saja. Keluarga Kai lebih kuat dari kita karena beberapa pernikahan keluarga Kai berasal dari keluarga tingkat umum. Dan keluarga Kai bahkan mengenal orang-orang dari keluarga tingkat raja. Jadi bisa mengelola rumah sendirian juga merupakan warisan. Juga, keluarga saya dan keluarga Kingstar. Mereka telah berteman selama beberapa generasi. Dan 2 keluarga lainnya. Mereka telah berteman selama beberapa generasi. Jadi keempat keluarga kami membentuk keseimbangan. Sekali satu hari, salah satu dari 4 keluarga kami menurun. Polanya akan sangat berbeda lagi. Jadi bagi keluarga untuk menjadi kuat, bakat itu penting. Jumlah ahli bawaan. Dan potensi anak-anak keluarga sangat penting. Tentu saja. Masing-masing keluarga kita memiliki banyak anak hanya kurang dari 1000. Tetapi ada beberapa ahli bawaan di antara banyak anak ini. Saya berharap bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke langit bawaan dan memperkuat kekuatan keluarga saya. Dao, Sister Su, di mana Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda sekarang ah? Saudara Omi sekarang adalah pria Anda oh. Dengan kemampuan saudara Omi, Fupingfu ini akan menjadi milik keluarga Su Anda mulai sekarang. Jangan percaya padaku. Anda membiarkan saudara Omi Dao Fupingfu mengaum kalimat. Tanyakan siapa yang berani tidak taat. Ah, Su Mei Qian tertegun. Ya, dia bahkan tidak berpikir bahwa karya Omi pergi. Hari ini Omi pergi ke keluarga Su. Jika berita ini menyebar, siapa lagi yang berani melawan 4 keluarga di prefektur Fuping ini? Belum lagi membiarkan Omi keluar dan berteriak padanya. Su Mei Qian tiba-tiba merasa bahwa kunjungan Omi ke keluarga Su hari ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar dan bahkan mengubah keseimbangan keempat keluarga Fupingfu. Ini dia. Saya sudah memberitahu keluarga saya sebelumnya. Dan saya pikir seseorang dari keluarga saya akan dikirim ke bandara untuk mengambilnya. Bagus. Setelah turun dari pesawat, saya benar-benar melihat bahwa keluarga Su telah mengirim kendaraan komersial ke bandara untuk menyambut Omi dan yang lainnya. Dan itu adalah kepala keluarga Su. Klan kepala. Su Mei Qian sangat gembira melihat kepala klan secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Dan berjalan bersama heran. Namun, kepala keluarga Su tidak memperhatikan Su Mei Qian.
tetapi malah memandang Omi. Melihat Omi keluar dan mengemudi dengan panah. Senior Tang, selamat datang. Ini benar-benar berkah bagi keluarga Su saya bahwa Anda telah datang ke keluarga Su saya, kata patriark keluarga Su dengan antusias. Omi berkata, baiklah, biarkan omongan kosong. Kali ini aku menemani Mei Qian pulang untuk memberi penghormatan. Aku juga memberikan penghormatan kepada orang tua Mei Qian. Ya, Senior Tang. Dengan cara ini tolong. Omi tidak kasar. Masuk ke kendaraan komersial dan langsung menuju ke keluarga Su Mei Qian. Omi sudah ada di sini untuk kedua kalinya di Fupingfu. Terakhir kali dia datang ke sini. Dia dikejar oleh keluarga Huo dan ingin datang menemui Su Mei Qian. Tetapi Su Mei Qian berada di bawah penjaga rumah dan tidak berinteraksi dengan Omi untuk menghindari keterlibatan. Jadi Omi dihentikan di pintu masuk keluarga Su. Tapi Omi tidak menyalahkan keluarga Su. Itu bukan keangkuhan yang bisa dimengerti. Setelah tiba di keluarga Su, Omi tidak mendapat banyak masalah dengan kepala keluarga Su dan langsung pergi ke rumah Su Mei Qian. Patriark keluarga Su dan beberapa ahli bawaan lainnya tidak berdaya ketika mereka melihat bahwa Omi tidak memperlakukan mereka dengan baik. Patriark keluarga Su menghela nafas dan berkata, perintahkan, selenggarakan pesta malam ini. Oke, kali ini. Terserah Omi apakah kita bisa menjadi pemimpin dari 4 keluarga di prefektur Fuping. Jika dia bersedia tampil atas nama kita. Yah, aku akan menyelesaikan ini. Juga, pekerjaan di pihak Su Mei Qian harus dilakukan dengan baik. Apakah Omi bersedia masuk untuk keluarga Su kita atau tidak? Su Mei Qian memiliki peran penting untuk dimainkan. Di rumah Su Mei Qian, Paman dan Bibi, Su Chen mengirimimu salam tahun baru. Berharap yang terbaik untukmu di bidang kemajuan dan peluangmu. Senior Tang, jangan sopan. Orang tua Su Mei Qian sangat pendiam dan mengatakan bahwa seorang jenius yang begitu kuat merasa tidak nyaman memberikan salam tahun baru kepada mereka. Tingkat Hautian. Su Mei Qian melihat bahwa orang tuanya merasa tidak nyaman. Dan berkata, baiklah, Omi. Itu hampir cukup. Ayo minum teh. Atau, aku akan memberi tur keluargaku. Dan kemudian aku akan menelepon Wang Xing di malam hari. Dan kita semua akan makan malam bersama. Oke, pada saat itu. Ayah Su Mei Qian berkata, Mei Qian, kepala klan telah mengadakan perjamuan untuk senior Tang di malam hari. Oh, tidak apa-apa, Omi dan yang lainnya, dipimpin oleh Su Mei Qian, mengunjungi keluarga Su. Markas keluarga Su kami, di utara Fupingfu. Ada 100.000 orang yang tinggal di sini. Semuanya adalah anak-anak dari keluarga Su. Semuanya relatif lebih menjanjikan atau kuat. Banyak dari anak-anak marginal itu tidak tinggal di sini lagi. Saya tidak akan banyak bicara tentang ini. Lihat saja keluarga Song Yuer dan Anda akan mengerti. Su Mei Qian menjelaskan kepada Omi saat dia melakukan tur. Markas keluarga Su sangat besar. Pada pandangan pertama, itu hampir seperti kota. Kecuali bahwa orang-orang yang tinggal di kota ini semuanya bernama Su. Setelah berjalan sebentar, seseorang tiba-tiba memperhatikan nama Omi. Omi menoleh dan melihat seseorang berlari tidak jauh di belakangnya. Su Yan yang tidak dia lihat selama lebih dari 2 tahun. Jenius pertama sekolah menengah Baiyun saat itu. Pada awalnya dia mengenakan topeng palsu. Tetapi kemudian dia menemukan wajah aslinya dan menemukan bahwa dia adalah seorang wanita cantik. Saat itu, dia menyukai Omi. Dan Omi dipaksa menjadi pacar palsu Su Yan selama beberapa hari. Su Yan, halo. Omi, kamu benar-benar datang ke keluarga kami. Su Yan berjalan ke arah Omi dengan mata yang sangat bersemangat dan berkata, tetapi meskipun matanya bersinar, tidak ada yang menyebarkan tentang gerakannya. Haha, Su Yan, lama tidak bertemu. Tidak sedikit berbeda dari sekolah menengah. Hehe, Su Yan melihat ke arah Su Mei Qian dan berteriak, kakak. Kemudian dia memandang Liona, Simran, dan Dao. Omi, tidak buruk membawa sekelompok wanita cantik sendirian. Su Mei Qian berkata, baiklah. Yaner, jangan bicara omong kosong. Jika patriark mendengarmu, dia akan menegurmu. Omi adalah tamu VIP mereka. Su Yan tertawa getir. Baiklah. Su Yan agak sulit untuk mengatakan di dalam. Omi bukan lagi Omi yang sama seperti dia pada awalnya. Saya berpikir bahwa setelah tidak melihatnya begitu lama, dia akan sangat impulsif ketika dia bertemu dengannya. Banyak kata ingin dikatakan. Tetapi ketika dia benar-benar bertemu dengannya, dia menemukan bahwa dia sangat acuh tak acuh. Perasaan yang sangat aneh. Semuanya sedikit menyayangi. Malam itu, kepala keluarga Su dan yang lainnya mengundang Omi ke kemitraan.
Omi menyetujui konsensus mereka. Namun, Omi punya permintaan. Dia tidak ingin makan bersama mereka. Dia hanya ingin makan dengan Su Yan, Wang Xing dan yang lainnya. Yaitu, dia tidak membutuhkan mereka untuk menemani anggur. Semua orang bertemu untuk pertama kalinya. Tidak perlu makan bersama. Beberapa pembangkit listrik tenaga listrik bawaan dari keluarga Su tidak berdaya. Sehingga mereka harus meninggalkan ekosistem dan membiarkan Omi dan yang lainnya makan sendiri. Mereka ingin bersulang yang tepat untuk Omi dan menyedotnya. Leona berkata, Omi, bukankah ini akan sedikit putus asa? Orang-orang telah menyiapkan perjamuan yang begitu mewah. Tetapi Anda tidak ingin makan bersama mereka. Anda ingin kami makan sendiri. Omi tertawa. Apa maksudmu putus asa? Aku sangat berterima kasih atas perpisahan yang mereka siapkan untukku. Tapi aku tidak memiliki persahabatan dengan mereka dan ini pertama kalinya aku bertemu mereka. Apakah aku ingin minum dengan mereka? Kamu bersulang untukku dan aku bersulang untukmu. Dan bertindak seolah-olah kita adalah teman yang sangat dekat. Itu tidak perlu. Tidak ada maksudnya. Sekelompok teman kita sendiri akan cukup untuk makan malam. Tapi, apakah kamu tidak takut menyinggung perasaan mereka? Membuat mereka tidak bahagia. Hahaha. Aku sebagai yang lebih kuat dan mereka sebagai yang lebih lemah. Itu hanya benar bahwa mereka mengisapku. Tapi aku punya hak untuk menolak. Aku bahkan bisa menolak untuk tidak makan makanan ini. Tapi aku menerima makanannya. Aku hanya tidak menerima untuk membiarkan mereka makan bersamaku. Meskipun mereka pasti akan kesal. Tetapi apakah aku sebagai yang lebih kuat perlu mempertimbangkan emosi mereka? Ayo. Ayo makan. Jangan katakan semua omong kosong itu. Oh, sekelompok orang Omi mulai menikmati makan malam. Di aula yang panjangnya beberapa ratus meter dari perjamuan. Beberapa ahli bawaan keluarga Su duduk di sana. Lihatlah Omi. Dia agak impersonal. Baiklah. Potong omongnya. Cukup baik dia setuju untuk makan malam kita. Apakah kita harus membuatnya berjanji untuk makan bersamanya? Apa itu kita? Kita adalah orang-orang yang mengisapnya. Bukan dia yang mengisap kita. Dan karena dia tidak suka orang asing yang makan bersamanya, kita harus masuk akal dan pergi dan membiarkan menikmati makanannya. Selain itu, bahkan jika kita makan bersamanya, maka itu hanya membungkusnya dengan beberapa gelas anggur dan mengakhiri beberapa kata-kata menyanjung bibi. Itu akan meningkatkan niat kosong. Bagaimana dengan bisnis kita? Kita hanya bisa mengandalkan Su Meiqian dalam masalah ini. Aku akan meminta seseorang untuk meminta Su Meiqian untuk berbicara dengan Omi nanti. Di tengah pesta, Su Meiqian dipanggil oleh seorang pelayan. Patriark, kamu mencariku. Su Meiqian datang ke aula dan bertemu dengan kepala klan keluarga Su itu. Meiqian, ada tugasmu sekarang. Kepala klan, katamu. Mintalah Omi untuk menghalangi dan menghalangi kedua keluarga di prefektur Fuping itu. Sehingga keluarga Su kami dapat menjadi keluarga terkemuka di prefektur Fuping. Oh, aku akan berbicara dengan Omi. Tapi aku tidak bisa menjamin apakah dia mau atau tidak. Silakan, kembali ke pemahaman. Su Meiqian memberitahu Omi apa yang harus dia katakan. Dan Su Meiqian tampak malu. Omi tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang masalah sekecil itu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Kamu tidak marah. Mengapa saya harus marah? Anda adalah wanita saya. Jika saya memiliki kekuatan, mengapa saya tidak bisa melakukan segalanya lebih baik untuk keluarga Anda? Keluarga Anda. Saya lebih dari senang untuk membantu keluargamu dengan bantuan ini. Su Meiqian tersentuh dan berkata, terima kasih. Sakit berikutnya, Omi membantu keluarga Su pergi ke dua keluarga lainnya untuk menghalangi mereka. Tetapi dia tidak benar-benar melakukan apa-apa. Dia hanya muncul dan memberitahu dua keluarga lainnya bahwa Omi adalah teman keluarga Su dan membantu keluarga Su tanpa syarat. Itu saja. Kemudian, Omi tidak bisa menunda lebih lama lagi dan bersiap untuk menuju ke kota Wangjing. Wang Xing juga pergi bersama dengan Omi karena Wang Xing adalah teman sekamar Omi dan telah menjadi teman untuk waktu yang lama. Jadi tentu saja Omi tidak bisa melupakannya jika dia memiliki sesuatu yang baik untuk dilakukan. Sedangkan Su Yan, dia belum terlihat sejak kami menyelesaikan pesan tadi malam. Dan Su Yan juga tidak datang ke Omi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan informasi pribadi Anda sendiri. Sehingga Anda dapat memastikan bahwa Anda memiliki informasi yang tepat. Pada siang hari, Omi hampir siap untuk pergi setelah membantu keluarga Su. Dan kemudian mengambil penerbangan ke kota-kota di sekitar kota Wangjing. Di pesawat, hanya ada 7 orang di kabin kelas 1. Omi, Wang Xing, Liu Yue, Su Meiqian, Leona,
Simran, dan Xiaomeng. Itu segera sampai ke kota di sekitar kota Linjiang. Mengapa kota Wangjing tidak membangun bandara? Setiap kali saya harus pergi ke kota terdekat untuk turun dari pesawat dan kemudian naik bus ke kota Wangjing. Itu sangat merepotkan. Kata Omi ditekankan. Jangan ditekankan. Kota Wangjing adalah tempat di mana orang-orang kuat berkumpul. Di mana Anda akan membiarkan hal-hal berantakan masuk. Hanya orang-orang kuat yang dibutuhkan di sana. Bukan hal-hal yang berantakan. Setelah turun dari pesawat, semua orang kemudian memutar mobil dan langsung menuju ke kota Wangjing. Kemudian Omi tiba di rumahnya di kota Wangjing. Aku akan melapor ke 40 pangeran dulu. Setelah tiba di rumah, Omi berkata kepada Su Meiqian dan yang lainnya. Wang Xing bertanya, Tommy, kamu seharusnya tidak terus menjadi menteri pembantu bagi 40 pangeran, bukan? Omi tersenyum. Bagaimana tata letaknya, Uranus? Saya pikir Anda setidaknya berada di alam persatuan. Anda seharusnya tidak menjadi menteri pembantu 40 pangeran lagi ah. Hahaha. Aku sudah lama mempertimbangkan ini. Tapi 40 pangeran tidak buruk. Bahkan jika aku tidak menjadi menteri pembantunya. Aku, Omi, masih teman-teman. Lalu apa rencanamu untuk masa depan? Tapi aku bergaul denganmu sekarang. Dan sekarang aku bahkan tidak akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri, kata Wang Xing. Omi berkata, Yah, awalnya aku ingin mengadakan pertemuan dengan kalian semua malam ini untuk membahas masalah ini. Tapi sekarang setelah kamu bertanya, aku hanya akan menyusunnya. Uranus Star. Pikiranku adalah, dunia ini begitu besar. Aku ingin pergi melihatnya. Itu merangkumnya dalam satu kalimat. Apa maksudmu? Wang Xing. Dunia ini sangat besar. Saya pernah mendengar bahwa kerajaan dari semua ukuran mencakup lebih dari 200. Bahkan lebih dari 30 lautan. Banyak binatang buas yang kuat. Binatang laut. Dunia ini sangat besar. Apakah saya, Omi, sangat muda, baru berusia 21 tahun dan hidup siput jauh di dalam seluas Yan Huang? Kau pensiun di Wangjing? Tidak. Saya ingin berkeliling dunia untuk melihat. Atau lebih tepatnya berkumpul. Di mana ada jedi legendaris. Tempat-tempat suci. Atau dimanapun ada hal-hal baik. Pembicara kuno atau apapun. Untuk membuatnya sederhana. Saya ingin membentuk kelompok tentara bayaran. Setiap kelompok tentara bayaran adalah saudara laki-laki dan perempuan. Dan kami akan menuju ke ujung bumi bersama. Kelompok tentara bayaran. Ya, ketika saya berada di Star Ocean Academy, saya mendengar seorang teman memberitahu saya bahwa di dunia ini, tentara bayarannya sangat kuat. Dan beberapa dari mereka bahkan berada di luar sebuah kerajaan. Tidak semua orang tertarik untuk menjadi semacam raja dan tinggal di satu tempat setiap hari. Oh, korps tentara bayaran. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu kembali untuk rapat malam ini. Baru kemudian Omi meninggalkan halamannya dan ke Forty Princess Mansion menuju ke padang rumput. Pada saat ini, di kediaman 40 pangeran, Yan Qiang sedang minum teh dan melihat sebuah buku di tangannya. Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata, Yang Mulia, 40 pangeran, Omi meminta audiensi. Apa? Omi, pangeran ke-40 berdiri secara terbuka. Cepat undang dia masuk. Alis pangeran 40 berkerut. Termasuk Omi pergi ke Akademi Star Ocean untuk melanjutkan studinya. Mengapa dia berlari kembali? Setelah setengah menit, Omi berjalan ke aula. Salam. Yang Mulia 40. Omi membungkuk sedikit. 40 pangeran berkata, Omi, mengapa kamu tidak di Akademi Samudra Bintang? Aku tidak percaya kamu kembali ke sini sendirian. Omi juga terkejut. Sepertinya Pangeran Yan Plunder bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang telah dia lakukan di Akademi Laut Bintang ketika dia kembali. Jika tidak, Yan Qiang harus tahu betapa hebatnya Omi di Akademi Laut Bintang. Oh, Yang Mulia. Tidak ada lagi yang layak ditinggalkan di Star Ocean Academy. Untuk tidak bersembunyi dari Yang Mulia, saya sekarang telah melangkah ke tingkat pertama dari alam persatuan awal. Apa 40 pangeran duduk di pantat mereka, penuh dengan kengerian. Oh, Pangeran ke-40 memandang Omi. Bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Bagaimana dia bisa melangkah ke alam persatuan begitu cepat? Astaga. Ini adalah acara besar yang akan menggerakkan kota Wangjing. Omi baru berusia 20-an ketika dia melangkah ke alam persatuan. Omi, kamu bercanda. Yang Mulia, Tommy sedang tidak ingin bercanda dengan Anda. Pangeran Yan Qiang segera mengirim seseorang untuk memanggil senior Asang di sini. Asang adalah penjaga alam persatuan di sisi Pangeran Yan Qiang. Setelah beberapa menit, seorang lelaki tua terbang masuk.
Yang mulia, untuk apa Anda mencari saya? Yan Qiang sibuk berkata. Ah Sang, Omi berkata bahwa dia melangkah ke alam persatuan. Kamu dapat melihat apakah itu benar? Baru kemudian Ah Sang menoleh dan melihat orang yang berdiri di sebelahnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah Omi. Dia bahkan tidak merasa Omi berdiri di dekatnya sama sekali. Omi sepertinya berdiri di dekatnya seperti orang biasa. Semakin kuat orang itu bisa begitu tidak bergerak. Omi tersenyum pada senior Ah Sang dan berkata, Senior Ah Sang, lama tidak bertemu. Omi, kamu. Ah Sang langsung merasakan momentum Omi. Tapi tentu saja, Omi lah yang sengaja mengeluarkan momentum. Pangeran yang sibuk bertanya, Ah Sang, apakah Omi benar-benar alam persatuan? Ah Sang memandang Tang Zixin dengan wajah pucat. Ah Sang, bicaralah. Kembali ke Yang Mulia. Dari momentum, Omi memang pada tahap awal alam persatuan. Ya Tuhan, Omi, kamu baru berusia 21 tahun, kan? Ya, surga. 21 tahun. Orang lain yang melangkah ke alam bawaan pada usia 21 sudah jenius dan dapat melamar gelar bakat kekaisaran. Tetapi Anda, melangkah ke alam persatuan pada usia 21, juga, terlalu menakutkan. Omi berkata, Yang Mulia telah berbicara dengan sangat tinggi. Tidak menakutkan seperti yang Anda pikirkan. Betapa tidak menakutkannya. Dalam sejarah negara kita, sepertinya tidak ada yang melangkah ke alam persatuan sebelum usia 30 tahun. Kata Yan Qiang. Don menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Aku tahu dua. Ah, ya. Keduanya adalah teman saya. Yang satu disebut Yi Tianxing dan yang lainnya disebut Wanderlust. Yi Tianxing saat ini berada di puncak alam persatuan tengah. Dan Long Tiannya juga berada di puncak alam persatuan tengah. Mereka melangkah ke alam persatuan ketika mereka masing-masing berusia 29 dan 30 tahun. Senior Ah Sang yang sibuk berkata, Yang Mulia mengacu pada sejarah kekaisaran Yan Huang sejak didirikan. Dua orang yang Anda bicarakan ini jelas bukan dari kekaisaran Yan Huang. Oh, itu benar. Pangeran Yan Qiang memandang Omi. Tidak dapat berbicara. Omi benar-benar mengenal dua temannya. Dan mereka berada di puncak alam persatuan tengah. Yan Qiang tiba-tiba merasa bahwa dia sangat pendek di depan Omi. Seolah-olah dia bahkan tidak berada di level yang sama lagi. Dia tidak bisa menahannya. Mata Yan Qiang dipenuhi rasa iri. Jika dia adalah Omi, betapa hebatnya itu. Tahta masa depan pasti akan menjadi miliknya. Tapi sayangnya, dia bukan Omi. Yan Qiang berkata, Saudara Tang, sepertinya saya tidak lagi dapat memiliki menteri pembantu berbakat seperti Anda. Yan Qiang menatap Omi. Berharap Omi akan mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat dia. Dia masih menteri pembantunya. Omi tersenyum dan berkata, Yang Mulia, sejujurnya, jika saya tinggal di kota Wangjing, saya akan menjadi gila. Jadi, saya selanjutnya akan membentuk kelompok tentara bayaran. Saya akan menduduki dunia. Dan mungkin suatu hari nanti, saya akan sudah berjalan di dunia. Pada saat itu saya akan kembali lagi. Atau, saya akan kembali lagi ketika saya ingin beristirahat. Pada saat itu, saya pasti akan tinggal di kota Wangjing. Dan jika Yang Mulia membutuhkan bantuan, saya, Omi, pasti akan mengambil tindakan. Terima kasih. Tepat pada saat ini, seorang pelayan di pintu masuk. Yang Mulia, itu buruk. Pangeran 18-11 telah datang lagi. Alis Yan Qiang berkerut. Begitu juga alis Omi. Pangeran 18 Omi tahu. Memanggil Yan Chong. Dia dulu datang ke sini dan ingin meminta Omi untuk menjadi menteri pembantunya. Pangeran Yan Chong tidak mengizinkannya. Yan Chong menamparkan Yan Chong ke tanah. Nadanya sangat arogan. Dia tidak menempatkan Yan Chong di matanya sama sekali. Pada akhirnya, hanya ketika Ah Sang senior pindah dari reputasi kaisar, Yan Chong terhalang. Omi juga menolak undangan Yan Chong. Yan Chong sangat marah dan ingin F*** Omi. Dan mengatakan bahwa Omi akan menyesalinya sebelum pergi. Tanpa diduga, begitu Omi kembali ke kota Wangjing, Pangeran 18-11 ini kembali lagi. Omi diam-diam berdiri di samping untuk melihat apa yang terjadi kali ini ketika Yan Chong datang untuk melihat Yan Qiang. Dan jika perlu, Omi pasti akan membantu Yan Qiang keluar. Sekarang Omi benar-benar tidak takut pada pangeran. Namun ini adalah kota Wangjing. Di bawah kaki langit, Omi masih sedikit khawatir. Setelah beberapa saat, Pangeran 18 masuk, dan dia diikuti oleh seorang lelaki tua yang mengejutkan lebih kuat dari Ah Sang, yang berada di tingkat kedua dari alam persatuan awal, tingkat pertama dari alam persatuan.
Ketika Asang melihat Pangeran 18 membawa penjaga bawaan transendennya, wajahnya memutih, merasa bahwa hari ini tidak akan mudah untuk melamar dengan baik. Memberi penghormatan kepada Pangeran 18, Yan Qiang membungkuk. Yan Si, dasar, potong kemunafikannya. Saya bertanya kepada Anda, apakah kamu melakukan apa yang terjadi di Golden Foundry? Kakak Kerajaan 18-belas, saya tidak tahu apa maksud Anda, dan mengapa Anda curiga saya melakukannya. Hah, tiba-tiba, Yan Chong menamparkan Yan Qiang. Kamu, jika aku bilang kamu melakukannya, dan kamu masih berani berdebat. Pangeran 18 berkata, mengalir dari sudut darah mulut Yan Qiang. Asang sibuk berkata, Yang Mulia ke-18, Yang Mulia yang ke-40 tidak ada lengkapnya dengan pengecoran emas. Benda lama macam apa kamu? Aku akan membunuhmu jika kamu berbicara lagi. Pangeran Yan Qiang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah, Saudara Kerajaan 18, apakah saya melakukannya atau tidak? Anda tahu benar sendiri. Pendeta Kaisar memberi Anda manajemen pengecoran emas. Anda sendiri salah mengelola kejadian itu. Dan sekarang Anda tahu bahwa Pastor Kaisar akan menemukan Anda untuk menyelesaikan skor. Tetapi Anda datang untuk memasang bukti tanpa alasan. Apakah Anda pikir Anda dapat membutakan mata suci Kaisar Bapak Anda seperti ini? Hahaha. Yan Si, kamu hanya perlu mendengarkan satu kata. Masalah pengecoran emas adalah perbuatanmu. Itu tidak ada semuanya denganku. Baiklah. Tidak apa-apa aku pergi. Kamu tunggu panggilan ayah. Hahaha. Mengatakan itu, Pangeran 18 siap untuk pergi. Dia datang hari ini. Tetapi dia hanya berpura-pura marah untuk sementara waktu. Dan kemudian menyalahkan Yan Qiang. Tidak mungkin. Yang membiarkan Yan Qiang menjadi yang paling tidak berdaya. Bukan untuk menyalahkannya kepada siapapun. Berhenti, teriak Omi. Pangeran tercengang dan terkejut ketika melihat Omi. Lalu dia berkata, bukankah ini Omi? Mengapa dia melarikan diri dari Akademi Star Ocean dan kembali? Hah, sebelum Pangeran 18 selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan wajahnya dan tiba-tiba terlempar pergi. Ah, Pangeran 18 tercengang. Tidak, semua orang tercengang. Yan Yu ketakutan dan menatap Omi. Omi berkata, Pangeran 18, aku sudah lama tidak menyukaimu. Dan kamu masih berani datang ke pintuku hari ini. Penjaga alam persatuan dari Pangeran 18 itu sangat marah dan berkata, beraninya kamu. Kamu berani melakukan pelanggaran berikut dan memukuli pangeran. Hari ini aku akan meneleponmu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua di tingkat kedua awal alam persatuan Omi dengan pukulan. Omi dipenuhi dengan penghinaan, ledakan. Omi bertemu dengan pukulan, gerinci, bang. Orang tua di tingkat kedua dari alam persatuan awal tiba-tiba terbang keluar dari aula. Apa? Senior Asang membuka mulut lebar-lebar. Omi benar-benar terbang menjauh dari alam persatuan awal tingkat kedua dengan satu pukulan. Yan Qiang dan Yan Chong sama-sama memandang Omi dengan tidak percaya. Dan pada saat itu, Omi berjalan dan mengangkat Yan Chong. Bang, Omi meninju perut Yan Chong. Puff. Yan Chong melingkari seteguk darah. Dan baru kemudian Omi melemparkannya ke tanah. Lalu menamparkan tangannya dan berkata, ke-18 Yang Mulia. Jika Anda berani menyerang 40 pangeran lain kali, itu tidak akan menjadi pukulan. Keluarlah. Omi, kamu telah memberontak. Kamu telah memberontak. Pangeran ke-18 memanjat dan menunjuk dengan marah ke arah Omi. Tamparan. Omi sama sekali tidak sopan dan menambahkan tamparan lagi. Pangeran ke-18. Jika kamu masih tidak peka, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apakah Anda mengatakan bahwa saya telah berbalik melawan Anda? Saya ingin mendengar apa yang telah saya lawan. Jika bukan karena fakta bahwa Anda seorang pangeran, saya akan membunuh orang seperti Anda sejak lama. Keluar, Omi melemparkan Pangeran ke-18 dan melemparkannya langsung ke jalan. Pangeran ke-18 yang dilemparkan ke jalan merangkak keluar dari reruntuhan dan menggertakkan giginya bersumpah bahwa dia akan menemukan seseorang untuk dilakukan Omi. Yang Mulia ke-18, pada saat itu, penjaga lapisan kedua Unity Realm awal dari Pangeran ke-18 berjalan dengan menyedihkan. Kamu hal yang tidak berguna. Yang Mulia ke-18, bahwa Omi adalah dari alam persatuan. Saya, meskipun saya adalah alam yang lebih tinggi darinya. Tetapi, bahwa Omi sangat kuat. Saya sama sekali tidak cocok. Saya harap Yang Mulia akan memaafkan penjaga tua itu. Sial. Dia sebenarnya di alam persatuan. Bagaimana itu mungkin? Yang Mulia. Fakta sudah ada di depan kita. Tidak mungkin lagi untuk percaya.
Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak bisa berurusan dengan Omi sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya seorang pangeran ke-18. Bagaimana saya bisa membiarkan dia memukuli saya seperti ini? Saya tidak bersedia. Saya akan melapor kepada Bapak dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang telah menyerang pangeran dalam upaya untuk bersekongkol melawannya dan menuduhnya dengan kejahatan pemberontakan. Yang Mulia ke-18, tidak pernah. Bahkan jika Anda melapor kepada Yang Mulia, mungkin Omi akan dipanggil oleh Yang Mulia. Tetapi kejahatan itu tidak akan layak dihukum mati. Dan Anda, kesan Yang Mulia tentang Anda, akan jatuh di pinggir jalan. Sekarang, kamu hanya bisa melapor kepada ibumu dan memintanya untuk menemukan cara untuk membunuh Omi. Jangan khawatir. Ibumu adalah permaisuri kekaisaran dan tahu banyak pilar kekaisaran. Bahkan pengawas, jadi masih mudah untuk merawat Omi. Baiklah. Aku akan segera pergi ke istana untuk mencari ibunya. Pangeran ke-18 tidak bisa menelan amarahnya. Tetapi penjaga terkuat di bawahnya semuanya diledakkan oleh Omi. Jadi dia hanya bisa pergi ke ibunya terlebih dahulu. Ibunya adalah selir kaisar kekaisaran Yan Huang. Yang disebut Selir Zi. Selir Zi tentu saja bukan sosok kecil. Dia adalah alam persatuan yang kuat sendiri. Dan kekuatan ibunya berasal dari sekte yang sangat kuat yang disebut Sekte Ziyang. Saya mendengar bahwa master pintu terkuat di Sekte Ziyang ini telah mencapai tahap akhir dari alam persatuan. Di rumah Pangeran Yanxi, baik Pangeran Yan Qiang dan senior Asang memandang Omi dengan tidak percaya. Tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pangeran ke-18, yang biasanya membuat mereka sangat teliti dan tidak berani menyinggung perasaan, dipukuli oleh Omi seperti ini hari ini. Omi berkata kepada Yan Qiang, 40 Yang Mulia, maka tidak ada yang akan saya tinggalkan dulu. Jika ada sesuatu yang harus Anda beritahu saya tidak meninggalkan kota Wangjing begitu cepat. Lagi pula, saya ingin mendirikan kelompok tentara bayaran tidak dalam semalam. Itu akan memakan waktu. Saya akan tinggal di kota Wangjing selama ini. Saudara Tang, apakah kamu pergi begitu saja? Apalagi yang diinginkan Yang Mulia? Jangan salah paham. Maksudku, kamu menyerang Pangeran ke-18. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Yan Qiang bertanya. Omi tertawa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu hanya pangeran yang sia-sia. Oh, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Oh, Yan Qiang tersenyum pahit. Menyebut pangeran ke-18 itu sia-sia. Lalu dia bahkan lebih sia-sia. Tetapi dia tidak keberatan. Karena di depan Omi, itulah kebenarannya. Dia setidaknya seorang pangeran. Tetapi, yang mengejutkan, dia bahkan tidak sebagus Omi. Karena dia dan ibunya diintimidasi di mana-mana. Sementara Omi berani memukuli pangeran ke-18. Saudara Tang, masih Anda yang kuat. Selama bertahun-tahun, ibu saya dan saya, di kota Wangjing, diintimidasi oleh pangeran lain, serta selir kekaisaran lainnya. Dan kami hanya bisa bertahan dalam diam. Kamu, di sisi lain, berani memukuli pangeran ke-18 hari ini. Yang benar-benar mengejutkanku. Sepertinya aku benar-benar sangat tidak berguna di depanmu. Yang Mulia 40. Saya hanya tidak bermaksud menyinggung perasaan. Tidak apa-apa. Aku hanya berbicara tentang masalah yang dihadapi. Jadi jangan mengingatnya. Baiklah. Mari kita tinggalkan itu. Saudara Tang, Anda memukuli pangeran ke-18. Anda pasti tidak akan begitu baik. Jika saya tidak salah, pangeran ke-18 pasti akan pergi mencari ibunya. Sayangnya, jika itu aku pasti akan sakit kepala. Saudara Tang, sebaiknya kamu melarikan diri. Omi tertawa jijik. Apa gunanya melarikan diri? Saya tidak percaya bahwa seorang putri dapat memiliki banyak kekuatan. Ayo pergi. Yan Yu, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ah, Yan Qiang tertegun. Pertama-tama, Omi tiba-tiba memanggilnya dengan namanya. Omi tersenyum. Maaf atas selipnya lidah. Yang Mulia Yan Qiang, ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Yan Qiang sibuk. Tidak. Anda dapat memanggil saya dengan nama saya langsung mulai sekarang. Saya merasa bahwa hubungan itu lebih intim ketika saya mendengarnya. Haha. Yang Mulia Yan Qiang, saya menganggap Anda sebagai teman. Yah, karena Anda seorang teman. Saya tidak akan kasar. Saya hanya akan memanggil Anda dengan nama Anda. Terima kasih. Aku menyukainya. Omi berjalan keluar dari rumahnya bersama Yan Qiang. Omi, kemana kamu membawaku? Yan Qiang bertanya.
Dan dia juga secara langsung dan penuh kasih sayang dipanggil Omi sekarang. Sama dalam status dan semakin dekat dalam hubungan. Kamu akan tahu kapan kamu tiba. Tidak lama kemudian, Omi tiba di depan sebuah rumah besar. Yan Qiang berkata, Omi, mengapa kamu membawaku ke sini? Kediaman ini adalah kediaman saudara kekaisaran Yan Qiuah. Kakak kerajaan Yan Gou baru saja kembali dari Star Ocean Academy musim panas lalu. Dan sekarang menjadi pangeran terkenal di kota Wangjing. Oh, ya. Betapa terkenalnya. Saudara kerajaan Yan Gou lulus ujian dan pergi ke Akademi Samudra Bintang dan kembali dari mencapai kesempurnaan agung bawaan sebelum dia berusia 30 tahun. Bakatnya sangat tinggi dan dia adalah salah satu pangeran dengan dukungan paling banyak di Kekaisaran Yan Huang. Pangeran ke-18 tadi bukanlah seorang pangeran pada tingkat yang sama sekali jika dibandingkan dengan Yan Gou. Ah, apalagi aku. Omi tersenyum. Benar, aku datang untuk mengunjunginya hari ini. Omi masuk di Star Ocean Academy. Yan Plu awalnya juga sombong dan dipukuli oleh Omi di belakang. Lalu dia mengundang penjaganya ke sini. Dan penjaga itu bernama Dialin. As akibatnya, Helin juga dipukuli dengan sangat parah oleh Omi sehingga tubuhnya hancur menjadi dua. Tapi untungnya, dia cukup pintar untuk menjadi adik laki-laki Omi. Dan Omi menyelamatkan hidupnya dan menghubungkannya dengan tubuhnya. Bahkan Pangeran Yan Gou ini pada waktu itu juga berlutut untuk bersujud. Meninggalkan kakak laki-laki dan kemudian menjadi sasaran pemujaan adik laki-laki. Dan hari lain sebagai kakak laki-laki. Hidup sebagai kakak laki-laki. Jadi, Omi hanya membiarkannya pergi. Hanya saja Yan Gou ini melarikan diri kembali ke Kekaisaran Yan Huang hari itu. Hari ini Omi datang untuk bertanya kepada Yan Gou apakah kata-kata awal kakak laki-lakinya masih dihitung. Jangan berpikir bahwa Omi telah melupakan ini. Namun, yang tidak diharapkan Omi adalah setelah Yan Gou kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang apa yang terjadi di Akademi Samudra Bintang. Tapi itu bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pangeran. Dan dia pasti akan menerima banyak pemujaan sekembalinya. Jika orang tahu bahwa dia telah bersujud kepada Omi di Akademi Samudra Bintang dan memohon pengampunan. Dan bersedia menjadi adik laki-laki. Ini hanya akan mengejutkan para pendukung kekaisaran itu. Jadi Yan Plu tidak bisa membiarkan siapapun tahu apa yang telah terjadi di Akademi Star Ocean. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.